Selamat datang di buku bercerita Disposip Bantul. Untuk membaca keseluruhan isi dari buku ini silahkan baca e-book yang berjudul Mendampingi Anak Menyelesaikan Konflik di website Bantul Pintar. Video ini untuk membantu memudahkan Anda dalam membaca buku dengan audio. Selamat mendengarkan. Mendampingi anak menyelesaikan konflik. Ayah dan bunda. Mendidik anak merupakan proses yang tidak mudah bagi para orang tua. Seiring dengan proses tumbuh kembang anak, orang tua harus terus belajar agar dapat mendampinginya, agar menjadi sosok yang berkarakter dan mandiri. Buku ini merupakan beberapa inspirasi untuk membantu orang tua dalam membimbing anak ketika anak menghadapi konflik atau melakukan kesalahan. Mari kita terus berusaha menjadi orang tua yang mendidik anak dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan penuh rasa cinta. Berprasangka baiklah pada anak meski caranya keliru. Namun pada dasarnya, anak tidak berniat jahat. Beritahu dan tunjukkan cara yang tepat. Ibu Pertiwi. Apakah masalah itu? Pada saat berteman seringkali anak-anak menemukan beberapa masalah yang menyebabkan ketidaknyamanan. Masalah timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai-nilai antara individu atau kelompok. Masalah timbul karena perbedaan latar belakang pengasuhan pada keluarga. Masalah dapat melatih kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berempati pada anak. Anak perlu terpapar pada berbagai situasi yang beragam untuk membantunya bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana menyelesaikan masalah? Penyelesaian masalah adalah upaya menangani berbagai sebab dari penyelesaian masalah tersebut. Anak akan mendapat manfaat pembelajaran untuk dirinya sendiri dan kelak akan siap ketika menghadapi situasi yang sama. Penyelesaian masalah bukan sekedar mengucapkan dan memberikan maaf. Maaf sebaiknya diucapkan jika anak sudah melakukan proses perbaikan dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Proses perbaikan artinya memperbaiki benda atau situasi. Contoh, jika anak merobek buku, yang harus dilakukan adalah mengeratkan kembali halaman yang tersobek dengan selotip. Sementara untuk anak yang lebih besar, dapat menyisihkan uang jajannya untuk menggantikan buku yang rusak. Penyelesaian masalah akan menumbuhkan disiplin diri dan rasa tanggung jawab. Ada kalanya, anak merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tenangkan anak Anda setiap kali mereka memerlukannya. Peluk erat-erat dan tunjukkan kasih sayang yang adil. I-Muslim. Mengapa orang tua perlu mendampingi anak menyelesaikan masalah? Anak perlu dibimbing dalam mengatasi masalah, karena masalah yang tidak diselesaikan akan berdampak buruk pada kondisi psikologis dan proses tumbuh kembangnya. Anak yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya, kelak akan lebih mudah mengontrol dirinya dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Apakah dampak atas sikap orang tua yang kurang mendukung proses penyelesaian masalah pada anak? Jika orang tua sering menasihati dan mengkritik, maka anak akan merasa bersalah dan rendah diri. Jika orang tua sering membentak dan mengancam, maka anak akan memberontak, tidak peduli, menyalahkan orang lain, berbohong dan mengulangi kesalahannya. Jika orang tua menganggap sepele permasalahan anak, maka anak tergantung kepada orang tua, lemah dan tidak mandiri. Bagaimana cara berbicara dalam mendampingi anak menyelesaikan masalah? Orang tua sebaiknya berbicara dengan anak dengan menyadari raut wajah, posisi tubuh, memperhatikan nada suara, dan tidak sibuk memberi saran. Berdasarkan penelitian, kata-kata yang kita gunakan hanya akan membawa efek 10% pada orang yang kita ajak bicara, nada suara 35%. Yang paling besar adalah bahasa tubuh kita, yaitu 55%. Apa saja 4 tahap dalam mendampingi anak menyelesaikan masalah? Dalam proses penyelesaian masalah, peran orang tua adalah sebagai pihak yang harus dapat bersikap adil, mau mendengarkan dan membantu anak untuk belajar mengenali dan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam membantu anak menyelesaikan masalah. 1. Menenangkan emosi anak.
Anak perlu diberikan kesempatan untuk menenangkan diri sebelum ia dapat berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Untuk membantu anak tenang, orang tua perlu berempati dengan cara menanyakan perasaan anak, merangkul, memeluk atau memegang tangan anak untuk memberi kenyamanan, mendengarkan tanpa memotong cerita anak. Berusaha memahami anak dengan mengatakan, "Aku memahami perasaanmu, pasti gak enak banget ya rasanya diperlakukan seperti itu," atau, "Ayah, bunda juga pernah berbuat salah." 2. Mengajarkan anak untuk mengenali kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk membantu anak mengenali alasan sebuah tindakan. Hal yang dapat dikatakan orang tua untuk membantu anak adalah, "Apa yang kamu rasakan tadi? Menurutmu ada gak cara yang lebih baik? Kalau kamu sudah siap bicara, ayah bunda siap mendengarkan ceritamu ya." 3. Memperkuat nilai-nilai dalam keluarga. Pada tahap ini anak dibimbing untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, misalnya saling menyayangi dan memaafkan, berbagi dan menghargai. Hal yang dapat dikatakan orang tua misalnya, "Menurutmu apa yang sudah kamu lakukan tepat atau tidak?" Atau, "Apa yang kamu rasakan ketika hal itu terjadi?" 4. Tahap penyelesaian masalah dan pengambilan kesepakatan. Pada tahap ini orang tua harus membantu anak menjalani proses penyelesaian masalah dengan cara 1. Mendengarkan dan mengartikan cerita dari sudut pandang pihak yang berkonflik, seperti pihak yang berkonflik menceritakan masalah secara bergantian dari sudut pandangnya tanpa dipotong. Fokus pada inti permasalahan bukan pada siapa yang melakukan kesalahan. Menyimpulkan fakta dan perasaan yang dialami semua pihak. 2. Memecahkan masalah dan fokus pada solusi, seperti mendiskusikan cara dan pilihan solusi. Mendiskusikan dampak dari pilihan untuk tiap pihak berkonflik. Menyepakati pilihan dan akibat, konsekuensi, dari solusi yang tidak dijalankan. Menentukan waktu untuk meninjau kembali apakah solusi tersebut berjalan dengan baik. Dalam memberikan konsekuensi orang tua perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Konsekuensi tidak mempermalukan dan menyakiti anak, secara fisik maupun non-fisik. Konsekuensi berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan anak. Konsekuensi masuk akal dan sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Konsekuensi memberikan pengalaman belajar untuk anak. Tidak ada yang lebih melegakan daripada mengetahui duduk permasalahan dan kemudian menyelesaikan masalah itu dengan damai. Andri Setiawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam literasi.